semuanya menjawab shalom. Saya undang teman rekan-rekan yang ada di belakang untuk maju ke depan untuk mengisi bangku yang ada di depan, sehingga teman-teman yang nanti akan datang bisa mengisi bangku yang di belakang. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian persiapan kita. Kasih
Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan pada kami Tuhan untuk bisa beribadah pada siang hari ini Tuhan. Kau mau layakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kau mau pimpin kami satu persatu Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Mungkin antara kami datang dalam pergumulan Bapa, dalam permasalahan yang berat Bapa, tapi kami datang Tuhan untuk merendahkan diri kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kiranya Kau mau pimpin kami satu persatu Tuhan. Kau mau yang lihat kami satu persatu Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup kami Bapa. Kiranya terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Sebelum semangat shalom, saya undang untuk memberikan salam ke kanan dan kirinya. Ucapkan shalom. Shalom. Kita masih memuji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan kita.
menenangkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Bapak, Engkau mendengar Tuhan. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami berjalan lewat lembah gelap, mari sama-sama kita katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah
mendengar firman-Mu. Ajarkan kami untuk duduk diam, dan kami percaya kuasa-Mu hadir di tempat ini, memulihkan hati kami, menyembuhkan luka kami ya Bapa. Dan kami percaya ada pembentukan Allah untuk kami bisa menjadi dewasa dalam karakter kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang berdampak ya Tuhan. Tuhan, sertai hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa. Hamba percaya Tuhan, kuasa urapan-Mu ada bersama dengan kami, supaya firman-Mu ini Tuhan menjadi satu pedoman dalam hidup kami melangkah ya Bapa, baik yang mendengar maupun hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Ya, sebenarnya sudah tahun yang lalu ya, saya tanggal 31 Mei terakhir saya diberi kepercayaan sama pengurus di tempat ini. Dan terima kasih sudah diberikan kepercayaan untuk kita saling berbagi ya. Saya melihat ada beberapa yang mungkin belum kenal saya, tapi ada beberapa yang dari Kebon Jeruk ada di sini yang sudah kenal saya, malah satu lantai kita, gitu ya Pak Roy? Ya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Emilia, ya. Saya punya anak 2, ya. Saya sudah berkeluarga, ya. Dan juga saudara, saya bekerja di MNC Studio Kebon Jeruk sebagai building management, ya. Jadi mungkin saudara bisa kenal sama saya kalau misalnya ketemu di sini ataupun di Kebon Jeruk, silakan sapa dengan saya ya. Dan yang pasti saya banyak dipanggilannya. Ada yang manggil saya Yunisara, betul. Kalau yang mungkin di Kebon Jeruk tahu, saya nggak tahu dari Yunisaranya di mana, mungkin karena rambut saya pendek ya, gitu. Ada juga yang manggil saya Bunda, ada yang manggil saya Mami, terserah. Bagi saya silakan saja mau dipanggil apa. Yang penting bisa saya dipanggil, saya nyaut gitu ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama melihat firman Tuhan, yaitu mengenai kata integritas. Banyak orang yang mungkin mengucapkan kalimat integritas ini ya. Udah nggak asing lagi kata integritas ini dalam kehidupan kita. Tapi saudara sekalian, integritas ini banyak sekali dalam segala aspek itu ada di dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, mengertikah kita arti kata integritas ini? Ya, kalau kita mau memahami sesuatu, kita harus mengerti dulu kalimat itu supaya kita tuh mengerti apa yang dimaksud. Saudara, ada beberapa ahli ya mengenai integritas ini artinya apa aja. Ada beberapa ahli yang memberikan arti atau makna daripada integritas ini. Yang pertama ada Ipo Santoso ya. Dia mengatakan bahwa ada kombinasi pikiran, perkataan dan tindakan. Itu dari Ipo Santoso. Kalau Andreas Hareva itu malah dia berkata 3 kunci yang dapat dicermati, yaitu kejujuran, menghormati komitmen ya, dan juga dilakukannya secara konsisten. Ada juga yang Kenneth Boa, ini lebih sadis lagi ngomongnya, adalah kebalikan langsung dari kata munafik ya. Jadi ada satu lagi saudara ya, itu ada dari Roy T. Bennett ya. Roy T. Bennett ini mengatakan ya, adanya gini, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat dan melakukan apa yang dikatakan ya. Ini Roy T. Bennett. Jadi sebenarnya kata integritas ini itu adalah sesuatu yang kita lakukan ya, yang benar, jujur, ya, itu semua dapat diandalkan, bertanggung jawab ya. Integritas artinya jujur, adil, tulus, mutu kualitas, tanggung jawab, dapat diandalkan, melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Jadi saudara, ini adalah arti kata integritas. Apa ada di dalam Alkitab? Ada saudara. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menyebutkan kata 16 kata
itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru menurut King James itu ada 16 kata tentang integrity. Nah saudara, arti dari semuanya kalau saya lihat mencakupnya adalah integritas itu adalah cerminan karakter seseorang. Nah saudara sekalian, jadi dalam Alkitab juga menyebutkan apa itu integritas. Integritas itu adalah cerminan karakter kita. Karakter kita bisa jujur, ya, bisa dapat diandalkan. Nah, itu semua ada, saudara. Nah, saudara sekalian, sekarang kita mau belajar bagaimana perspektif Alkitab mengenai integritas ini dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kenapa penting integritas itu? Karena itu adalah nilainya Tuhan. Karena di dalam tadi integritas itu adalah jujur, ya, tanggung jawab, berdampak, itu semua. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, integritas itu reality, ya, real atau ilusi. Kenapa saya bilang gini? Integritas orang percaya itu real, reality atau ilusi. Kenapa saya ngomong gitu? Karena kebanyakan di lapangan kita temukan orang yang berbeda. Ya, banyak orang percaya, ya, yang dikategorikan dia bilang berintegrasi, tapi di luarannya itu banyakkan orang yang tempelan. Ya, jadi kalau kita lihat itu, kalau tadi dari yang terakhir, ya, dari para ahli itu mengatakan bahwa itu adalah kata munafik. Nah, itu seperti itu. Kalau kita lihat banyak orang Kristen itu cuman di gereja saja dikatakan integritas, tapi di luarnya belum tentu. Malah saudara, kalau kita lihat sadis, ya, sadisnya dalam Alkitab itu di dalam Matius 15 ayat 7-8, di sana dikatakan apa? Hai orang-orang munafik, ya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi integritas ini harus ada dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu harus sama. Coba lihat gambarnya satu. Cakep ya? Cakep nggak? Cakep nggak? Saya perempuan aja bilang cakep. Kenapa? Manis, ya. Saudara, cakep ya? Ini viral di tahun 2021. Followernya banyak sekali. Banyak banget, saudara. Ini selebgram yang terkenal. Tapi tahu nggak, saudara, aslinya siapa dia? Coba nextnya. Aslinya ini. Satu hari netizen itu, karena dia followernya banyak, lihat dong netizen itu. Satu hari ada yang mencurigakan. Mencurigakannya kenapa? Di kaca spionnya kok kelihatan pria, ya, rambut panjang pirang, tapi usianya 50. Ini di tahun 2021 viral banget, saudara. Ya, Twitter Asu Sagakuyuki, ya. Selama ini tuh dia pengen supaya followernya banyak orang yang menjadi pengikutnya, ya, selebgram itu, ya. Ternyata aslinya ini dia pakai apa? Aplikasi FaceApp. Nah, yang mengubah sosoknya jadi perempuan. Kenapa dia bilang gitu? Iya, karena dia kepengen semua orang itu ngikut dia. Nah, sekarang coba yang samping-samping. Kamu real apa enggak? Coba. Tanya dong. Real enggak nih mukanya? Ya, kan banyak sekarang. Coba lihat di foto-foto, ya. Kalau misalnya di Instagram atau Facebook, ya, fotonya kok cakep banget. Pas dilihat aslinya enggak. Nah, ini karena pakai aplikasi ini. Banyak loh, saudara. Saya lagi ada di tempat gym. Saya ingat, saudara, ketika waktu itu saya lagi nge-gym satu hari, itu bekas satu orang yang treadmillnya luar biasa. Di Kebun itu ada satu orang, ya, dulu mungkin saudara masih ingat Pak Janis, ya. Pak Janis direksi itu kalau treadmill luar biasa. Saya kagum tuh kalau dia treadmill. Itu kecepatannya tinggi, ya kan? Nah, habis itu udah selesai kan, dia habis selesai nge-gym, ada satu karyawan yang baru datang, di foto, tapi aplikasinya dia lagi begini.
bilang ada-ada aja ya. Ternyata dia mau menunjukkan bahwa saya loh yang habis treatment itu. Bohong kan? Ya kan? Banyak banget. Saya lagi, ini mobil saya, berkat saya. Pasti tanya, emang kamu itu mobilnya baru? Bukan, itu mobil orang. Jadi banyak yang kebohongan yang terjadi. Nah saudara, banyak sekali yang orang-orang Kristen itu punya hidup dualisme. Ya hidup dualisme adalah artinya kalau di gereja dia menjadi orang pribadi yang berbeda. Tapi kalau ketika di luar dia juga menjadi pribadi yang berbeda. Kalau di gereja dia bisa berkata Tuhan baik, ya. Terus kalau datang ke gereja dia berkata shalom, halus banget saudara. Tapi kalau ketika di luar, ketika ada motor nyenggol, kurang ajar ya, bawa keluar semua kata-katanya. Ya, itu namanya perkataan dan tindakan berbeda. Saudara, saya baru ingat. Saudara mungkin baca satu artikel baru-baru ini mengenai Care Day, tempat penitipan anak. Ya, tempat penitipan anak itu ada satu yang bermasalah. Dia adalah seorang influencer parenting. Ya, tapi ternyata tindakannya tidak sesuai itu. Ya, dia punya penitipan anak di Depok. Mungkin saudara bisa baca sendiri. Dia salah satu influencer parenting yang terkenal karena dia mengajarkan semua orang, ya, daripada orang tua untuk bisa mendidik anak begini loh, harus begini. Tapi saudara, ternyata ada kejadian tanggal 30 Juli yang lalu kalau nggak salah. Ada anak kecil, 2 anak yang jadi korban. Jadi dia tulis itu bilang bahwa dia injek anak itu umur 2 tahun sama umur 9 bulan. Jadi orang tuanya tuh merasa ketika anak ini yang 9 bulan kan baru mulai berjalan, kok kakinya pincang. Ternyata diinjek. Ya, banyak hal yang terjadi. Jadi saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang seperti itu. Tapi jadilah orang Kristen yang punya integritas. Perkataan, perbuatan sama. Pikiran kita sama dengan apa ini. Jangan cuma hanya di gereja saja kita menjadi orang yang luar biasa, menjadi yang kelihatannya rohani, ya. Tetapi juga kita di luar harus berdampak buat orang lain. Kenapa saya katakan gitu? Kebanyakan orang itu Kristennya hanya Kristen KTP. Ya, saya Kristen, tapi di luar pernahkah dia menjadi dampak bagi orang lain? Ini pertanyaan buat saya juga dan buat saudara sekalian. Sudahkah kita menjadi orang yang berintegritas, mempunyai dampak bagi sekeliling kita? Mempunyai efek yang baik bagi sekeliling kita, bukan yang jelek ya, tapi yang baik. Ketika kita berbicara, ketika kita melakukan, ya, orang melihat kita adalah anak Tuhan. Ya, karena kita sebenarnya adalah surat yang terbuka, ya, yang dilihat banyak orang dari tindakan kita. Saudara, saya punya satu kebiasaan, ya, saya bisa ingat tanggal lahir orang gitu ya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada satu orang tak gitu ngomong, biasanya itu langsung saya ingat. Jadi suatu hari orang ini dalam keadaan saya nggak pernah tahu cerita apapun ya, tapi suatu hari dia ada sedikit kayak terpukul, ada mungkin ada kejadian. Satu hari saya ucapin dia ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Dia bukan orang agama yang sama dengan kita. Saya tuh mungkin kalau orang yang tahu, saya di grup 3 TV atau di grup apa itu semua. Itu kalau ulang tahun saya nomor 1 jam 12, yang kadang-kadang jam 2 udah saya ngucapin selamat ulang tahun. Itu biasanya saya. Dan itu satu hari itu saya ucapkan selamat ulang tahun, ya. Terus dia bilang apa? Terima kasih Bu Emil. Ya, karena ternyata ada juga yang perhatian sama saya. Ya, padahal dalam keluarga saya tidak ada yang perhatian. Saudara, saya ketika mendengar itu saya nggak sengaja. Apa saya sengaja? Saya tahu masalah dia? Enggak. Ya, tapi ketika saya ucapkan itu, dia merasa bahwa dia juga dihargai. Ya, dia dihargai loh, gitu, dengan orang mengingat tanggal lahirnya dia. Nah, saudara sekalian, jadi kita harus menjadi orang-orang yang berintegritas, konsisten antara perkataan dan tindakan, baik
ada orang maupun tidak ada orang, baik dilihat maupun tidak dilihat. Itu intinya integritas. Lanjut ya, gimana kita tahu ciri-ciri orang yang berintegritas ya? Yang pertama, ciri-ciri orang integritas adalah memiliki komitmen. Kita baca dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 sampai yang 9. Sini aja saya baca langsung ya. Daniel pasal 1 ayat 8-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya, saya kenapa ngambil contoh Daniel? Saya lihat ada hal yang menarik dari Daniel. Dia bisa memiliki komitmen. Dia hidup ya di dalam kerajaan Babilonia. Dia sangat disayangi oleh raja. Ya. Nah, saudara sekalian, tapi dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makan santapan raja. Ya, kalau saya lihat kenapa dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja? Yang pertama, mungkin santapan raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu yang pertama. Atau yang kedua, itu adalah makanan yang tidak kosher. Kalau kosher itu kalau dalam bahasa Yunani itu adalah yang layak untuk orang Yahudi. Ya, contohnya kayak babi gitu ya. Kalau sekarang mah kita makan aja ya. Kalau sana enggak, cumi, kepiting itu enggak ada di sana dimakan waktu zamannya Daniel. Nah, saudara, yang ketiga, biasanya kalau orang berpesta, ya pasti akan minum-minum. Akhirnya banyak jatuh ke dalam dosa. Nah, Daniel sama sekali tidak mau makan itu. Dia panggil ya dari yang ngurusin di kerajaan itu, dia bilang, saya tidak mau makan ini, saya makanan yang sayur-sayuran dan segala macam. Saudara, tadinya takut pegawai istana itu. Nanti saya akan dipenggal, nanti saya akan dihukum karena ini. Tapi Daniel bisa berkata, lihat 10 hari. Gimana saya tidak makanan ini, tapi saya makan seperti yang memang seharusnya. Kita lihat ya, dalam Daniel 1 ayat 15. Sorry, ini nggak ada di sini. Ya, kita baca nih. Justru kebalikannya, ya. Justru kita lihat bahwa sebenarnya Daniel itu malah gemuk. Ya. Daniel 1 ayat yang 15. Oke, ada? Nggak ada? Saya baca aja ya. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kita lihat nih, Daniel mengambil komitmen untuk tidak makan dari santapan raja. Tapi kita lihat bahwa Allah memberkati dia dengan apa? Tubuhnya lebih gemuk, perawakannya lebih bagus, lebih sehat. Malah yang ada juga di dalam ayat yang ke-20 yang ada di slide saya, mereka itu kecerdasannya 10 kali lipat daripada orang-orang yang ada di situ. Kita lihat bahwa ketika Daniel mengambil komitmen ini, ada yang slide selanjutnya itu 10 kali lipat. Daniel 1 ayat yang ke-20. Ketika Daniel mengambil komitmen untuk tidak melakukan yang najis, maka dilihat 10 kali lebih cerdas. Selain dia sehat, dia juga cerdas. Ya. Sekarang bagi kita pertanyaannya, kita diberikan, kalau kita mau memiliki integritas, ciri-cirinya miliki komitmen. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Ya, integritas itu teruji ketika ada kesempatan. Kesempatan untuk tidak buat baik, kesempatan berdosa itu ada. Integritas itu bisa diuji ketika kita dalam keadaan masalah. Ketika kita dalam keadaan goncangan yang luar biasa. Ya. Jadi saudara, kita lihat bahwa Daniel bisa memiliki komitmen untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan, tidak menajiskan dirinya di mana-mana. Dia akhirnya dilihat
menjadi pribadi yang excellent. Kalau kita orang percaya mempunyai integritas, dampaknya kita menjadi pribadi yang excellent. Yang pertama. Kita yang kedua, pribadi yang berdampak bagi sekitar kita. Yang ketiga, kita menjadi pribadi yang unggul daripada orang lain. Contohnya adalah Daniel. Yang kedua, gimana kita tahu orang itu memiliki ciri integritas? Ketika orang setia pada tugas yang dipercayakan. Ya. Lanjut dalam Matius ayatnya. Dalam Matius 25 ayat 21 ya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi yang kedua, selain memiliki komitmen, ciri yang kedua adalah setia pada tugas yang dipercayakan. Saudara, kita kalau dikasih tugas tanggung jawab, kita maunya yang gede dulu, nggak mau yang kecil-kecil. Saya kesaksian ya dari apa yang proses hidup saya. Waktu saya menjadi full timer, awal pertama saya menjadi full timer di tahun 2011 ya, di salah satu gereja di Jembatan Besi ya. Saudara, kebetulan bos saya ini adalah gembala saya. Saya harusnya kalau full timer itu apa sih kerjaannya? Ya administrasi, ya absen daripada jemaat, ya tidak yang lain-lain. Satu hari dia berkata gini, saya rasa ini adalah satu pembentukan Tuhan yang buat saya. Dia berkata apa? Emil, kamu sudah bisa stik kaca belum? Saudara kaget nggak? Wah, saya full timer loh, pakai bajunya aja beda gitu. Masa saya mau disamain gitu loh sama housekeeping yang harus pegang stik kaca? Tugas saya bukan itu. Tapi saudara, karena saya ingat bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu adalah proses dalam hidup saya lakukan. Saya belajar stik kaca itu dari siapa? Anak housekeeping. Kebetulan ada anak housekeepingnya namanya Neni. Neni, tolong ajarin saya dong gimana cara stik kaca. Itu saya lakukan, saudara. Gini loh Bu, ini begini. Kalau dilihat, mau nggak orang? Belum tentu. Tapi saya mau belajar itu. Kenapa? Tuhan justru banyak ajarkan saya di situ. Yang pertama, saya harus belajar rendah hati. Jangan sombong. Jangan kita nggak mau bertanya kepada orang. Yang kedua, saudara, ilmu yang saya dapat. Ketika dalam perkara kecil ini saya bisa, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Amin. Amin. Itu yang Tuhan lakukan. Lanjut, saudara. Satu hari kita ada doa setiap Sabtu itu jam 4.30 jam 4.30 ya. Itu saya harus hadir dari Serpong sampai ke Jembatan Besi ya, itu lumayan ya. Saya naik jam 12 saya bangun ya, terus saya siap-siap buat beres di rumah, langsung saya jalan. Jam 2 saya jalan, jam 3 saya sampai di tempat ya, jam 3 lewat saya sampai di gereja. Yang pertama saya kerjakan adalah apa? Saya bersihkan lantai di sana untuk beribadah. Saya siapin semua. Tuhan lihat nggak? Lihat, saudara. Bukan hanya Tuhan aja yang lihat, tapi siapa? Gembala saya yang melihat. Ya, dan saya lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah tutup mata dalam hal yang kecil. Diberikan tanggung jawab yang besar. Diberikan tanggung jawab yang besar. Saya pegang seluruh maintenance, seluruh housekeeping, seluruh security. Jadi saya tahu nih, makanya mungkin itu prosesnya Tuhan ya, saudara. Sampai hari ini saya jadi building management seperti ini, gitu. Ya, yang ketiga, ya jadi kita mau setia dalam perkara yang kecil. Yang ketiga, yang memiliki komitmen adalah yang ketiga. Lanjut, atasnya, ya memegang teguh, ya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dalam satu masalah, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, tapi kita harus tetap percaya.
seperti Daniel juga. Lihat contoh Daniel. Daniel itu mau dihukum kalau dia mau tinggalkan kepercayaannya. Dia juga mengalami masalah. Tapi kita lihat bahwa Daniel tetap dia beribadah kepada Tuhan. Nextnya deh, coba dibaca imannya. Nextnya Daniel. Nah, lanjut yang ayatnya. Lihat nih ya, satu kalimat yang luar biasa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Tapi dia tetap apa? Lakukan tugasnya. Dia tetap berdoa, ya, berlutut memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Daniel mengalami masalah, mengalami, tapi dia tetap memiliki iman yang teguh sampai akhirnya. Seperti Habakuk juga berkata bahwa dia tetap beria-ria. Ya. Jadi pertanyaannya buat kita dan saudara, buat saya dan saudara adalah bagaimana kalau kita memiliki masalah, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap sama dia atau enggak? Ya, jadi iman itu tidak sewaktu-waktu, tapi iman itu setiap waktu. Nah, saudara, gimana caranya? Caranya adalah kita melekat kepada Tuhan. Saya mau nyanyikan satu lagu yang luar biasa ya, karena integritas itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Boleh dikasih slide-nya? Mungkin saudara lihat, ini adalah satu hal yang luar biasa yang saya pelajari. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita terhubung dengan Dia. Kita akan lihat beberapa hal yang luar biasa. Kita berdiri. Yang next ininya aja, yang ininya dulu, baru nanti atasnya, yang refnya. Ketika kita terhubung dengan Dia, kita melekat kepada Dia, kita bisa melewati masalah-masalah yang ada. Tapi kita punya iman yang teguh, memiliki komitmen yang teguh. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
Engkau melekat di hatimu ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berintegritas, yang memiliki komitmen, tanggung jawab Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang besar maupun yang kecil ya Tuhan. Kami mau tetap memiliki iman yang teguh ya Tuhan, supaya setiap ada apapun yang terjadi, iman kami, iman yang setiap waktu, tidak sewaktu-waktu ya Tuhan. Kami mampukan kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, yang mengalami masalah, Engkau yang bertindak dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku tahu firman-Mu boleh ada dalam hidup kami Tuhan hari lepas hari Bapa. Kiranya kami boleh terhubung terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu Tuhan Yesus yang sedang memberikan Tuhan Yesus menyampaikan warta-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kau mau perlengkapi dia Tuhan dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan dan juga bersama keluarga Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Pastor Amelia atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu senantiasa. Sementara kita akan melihat sekilas info pengumuman PDMNC Center. Untuk doa bersama Senin besok tanggal 2 September 2024 pukul 18, lokasinya di Gedung Sindo lantai 4. Bagi rekan-rekan yang terbeban untuk mengikuti doa bersama kami, dapat menghubungi IC-nya Bapak Hans di nomor yang tertera pada layar. Ya. Berikutnya, untuk minggu depan, minggu pertama Jumat di bulan September akan ada perayaan Ekaristi Jumat pertama yang dipersembahkan oleh Romo Mikael Gabra Satrio OFM 6 September 2024 di tempatnya sama. Kayaknya teman-teman boleh bisa hadir ke minggu depan dan juga mengajak rekan-rekan mengingatkan teman-teman yang lain yang beragama Katolik untuk hadir di tempat ini di jam yang sama, jam 12 sampai jam 13. Berikutnya Mas Eri. Ya. Ibadah Jumat Persekutuan Doa Emin Center akan hadir kembali tanggal 13 September 2024 dengan pembicara Pastor Joni Kilapong MPD CBC CRS di tempatnya sama, MSC Conference Hall, pukul 12 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Ya, ditunggu kehadirannya kembali rekan-rekan sekalian. Berikutnya Mas Edi. Laporan kas dan persembahan PDMNC Center saldo akhirat tertera pada layar. Bagi rekan-rekan sekalian yang terbeban untuk memberikan bantuan diakonia dapat menghubungi IC-nya, ada Ibu Winda, Ibu Yordina, dan Ibu Leni. Bisa lihat tertera nomor kontaknya yang ada di layar. Ya. Berikutnya. Baik. Kami mengundang rekan-rekan sekalian yang memiliki kerinduan untuk melayani di tempat ini di ibadah PDMNC Center, baik sebagai ASER, penerima tamu, tim multimedia maupun WL dan singer, bisa menghubungi PIC-nya yang ada di layar. Untuk ASER ada Bapak Yuda, untuk multimedia ada Bapak Eli yang ada di depan laptop. Bagi WL singer ada Amos, saya dan Cindy singernya. Ya. Kami mengundang selalu karena kami tahu banyak talenta yang ada di tempat ini yang bisa diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya sudah. Baik. Sementara kita akan mengembalikan sebagian berkat kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kembali hadir kepadamu Tuhan Yesus, memberikan Tuhan, mengembalikan sebagian berkat Bapa yang telah Kau berikan dahulu kepada kami Bapa.
Kiranya Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang akan memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi Bapa. Kiranya Kau berkati kami masing-masing dari kami Bapa. Kau mau pimpin juga Tuhan, berkati Tuhan dan berikan hikmat Bapa untuk Ibu Yordina Tuhan dan untuk Ibu Leni Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, untuk kemuliaan di tempat-Mu saja Tuhan, untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Saya undang petugas untuk menyerahkan persembahan. Kita naikkan pujian betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku. Saya mau pakai berdiri. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Berdoa siapa? Di akhir ibadah kami ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk MNC Group, biarlah Engkau memberkati perusahaan ini ya Tuhan. Biarlah perusahaan ini bisa menjadi berkat dimanapun perusahaan ini ada ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-Mu ya Pak Tuhan, pemimpin kami Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga. Berikan hikmat-Mu, wibawa-Mu yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga dia dapat memimpin MNC Group ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk PDMNC Center ini, biar Engkau memberkati semua jemaat yang ada, yang hadir maupun yang tidak hadir. Berkati mereka dalam setiap apapun yang mereka inginkan. Berkati pengurus di tempat ini Tuhan. Berkati mereka yang melayani Tuhan, yang hari ini melayani Engkau ya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap pekerjaan dan usaha kami semua ya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pesertaan dari Roh Kudus yang meliputi kita dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk dan juga menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih. Amin.